Yang ada cuma Neorit sama Agroap itu Di awal. di awal. Nah, setelah itu, seminggu setelah itu, Baru dia Neorit dengan NPK 1616 itu. seminggunya, Minggunya. seminggu kemudian. Terus selanjutnya, seminggu kemudian, 1 minggu kemudian lagi Neorit lagi dengan 1 kilo NPK 1616 dan juga ada penyemprotan dengan menggunakan Agroap setelah kita ngecor setelah umur 2 minggu. umur 2 minggu. Berarti umur 14 hari menggunakan Agroap. Ya, Penyemprotannya. Ya, Berarti itu untuk akar atau untuk apa? untuk daun Oh, untuk daun. karena kita semprot untuk daun. Nah, untuk daun. Oh, berarti tadi Agroap juga bisa dipakai untuk ngocor, untuk Ya. buat akar, juga bisa untuk daun. Daun ya. Oh. Kalau boleh tahu Pak, ini pupuknya ini di usia berapa? Ini bukunya di usia 1 bulan ya, Pak. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 3 minggu. 1 bulan lebih dia. 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Ini berapa gram ini? Ini sama juga 2 sendok dia ini. 2 sendok. Bahan ini bedengannya itu tidak pernah dibongkar sama sekali. Cuma dinaikkan diservis paritnya saja, tanahnya dinaikkan ke atas, mulsa bekasnya ini ditutup oleh tanah dari paritnya ini, sahabat petani. Dan ini kami cukup tercengang, sahabat petani. Walaupun demikian, tapi tanaman ini tidak mengecewakan sama sekali. Usia 2 bulan, normal dia pertumbuhan kayak betul-betul lahan baru. Campuran pupuknya dia pertama dia pakai ini Ponska Plus dia ini Poska Plus, terus sama Pelangi Jos. MPK Pelangi Jos. Pelangi Jos. Pelangi Jos. Apakah lahan bekas seperti ini yang tampak diaplikasikan bahan-bahan organik sebelumnya seperti pupuk organik, seperti unsur hara hayati yang lain, atau seperti unsur-unsur biologis kayak mikroorganisme dan sebagainya, dan penggunaan kapur dolomit pada proses awal pengolahan lahan itu, apakah sama hasilnya dengan tanpa dikasih bahan-bahan tadi? Nah, karena ini kami sudah buktikan, sahabat tani, ini tanpa melakukan kegiatan pengolahan pengaplikasian bahan-bahan organik yang kami maksud tadi. Nah, lahan ini murni lahan bekas tanpa ada pengaplikasian bahan-bahan yang tadi. Disinilah kami ingin menyampaikan kepada sahabat petani bahwa rahasia utama dari pengolahan lahan bekas itu adalah akan kami sampaikan pada sesi kali ini, sahabat petani, berdasarkan fakta yang kami sampaikan performa tanaman. Oke, sahabat petani, mungkin Udah biasa nanam cabai? ini baru 2 kali ini kita. Baru yang pertama sukses? Yang pertama enggak begitu sukses lah. Oh, belum kenal Neorit ya? Belum Kenal Neorit ya. Oh, berarti ini pertama kali bagus hasil tanamannya. ya, pertama kali. Termasuk di antara cabai yang pernah kami review ini kemarin-kemarin, ini termasuk yang bagus. Berarti rahasianya Neorit sama Agroap ya di awal tanam. Ya, karena fungsi Neorit sama Agroap ini untuk menguatkan akar supaya akarnya cepat tumbuh. Permisi Pak. Ya Pak. Kenalin dulu. Kami dari channel Mahir Bertani. Ya, ini dari pemilik lahan. Oh, berarti Sida yang punya pemilik lahan ya? Pemilik Iya. lahannya. Ini semua kita yang pemilik lahan ini dari ujung sana sampai ujung sini saja. Kalau yang ini lain orang yang punya ini. Oh, lain yang punya. Ya, ini khusus untuk tanaman yang hijau ini, sayur ini lain. Kalau kita khusus untuk cabai saja. Oh. Nah, jadi untuk cabai-cabainya ini kita sudah serahkan pada pekerjaannya, ada pekerjaannya. Oh, ada pekerjaannya ya, yang pekerjaannya Bapak kita. tadi ya? Ya, Bapak yang tadi itu yang mengelola semua ini, tapi yang punya lahannya kita. Oh, udah sering tanam cabai, Pak? Sudah sering, sebenarnya sudah sering, tapi saya juga baru mengunjung ke sini. Oh. Lihat-lihat, tapi ternyata tanaman cabainya ini sangat luar biasa, sangat bagus gitu. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Assalamualaikum sahabat petani, bertemu kembali bersama kami di channel Mahir Bertani. Dalam video kali ini kami sedang mereview kembali sahabat petani, adalah di sini ada tanaman cabai besar. Ini ada 2 jenis varietas. Yang pertama adalah cabai merah besar dengan merek dagang yaitu Darmais.
Yang kedua adalah cabai merah besar dengan merek dagang Baja. Di sini kami mereview kembali karena ini ada dua jenis tanaman, di mana tanaman ini ada berbeda varietas dan berbeda perusahaan. Nah, tapi di sini kita lihat di sini, walaupun kami campur atau tumpang sari kedua tanaman ini tidak ada perbedaan sama sekali sobat petani. Nah, ini yang perlu kita korek-korek dari tanaman ini adalah karena kita lihat performanya ini di musim sampai bulan ke-5 ini, dan kita taksir bahwa penanaman ini adalah ketika sebelum Ramadan ini, kira-kira itu bulan Maret ya. Nah, Maret itu mungkin ini ditanam karena tanaman ini kami taksir yakni sekitar usia 2 bulan, kayaknya 2 bulan ini usia tanaman ini. Nah, makanya kita lihat dulu performanya ini cukup bagus sekali. Namun di sini jadi pertanyaan dan penasaran kami adalah rahasia dari proses kegiatan usaha tani ini, baik itu proses penanamannya, pemilihan bibitnya. Terus kami sampaikan tadi, walaupun bibit ini ada 2 jenis varietas, nah perlu kita ketahui juga. Dan kedua adalah rahasia-rahasia dalam teknik pemupukan dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui sahabat petani bahwa ini sempat tadi kami ngobrol-ngobrol sama yang mengurus lahan ini, bahwa lahan ini adalah lahan bekas sahabat tadi. Mungkin kita lihat ini tidak pernah diolah sama sekali sahabat tani, artinya ini bedengan bekas. Karena kami temukan di sini ada sisa mulsa bekas. Di sini ada, ini kita buka sedikit. Nah, ini kan, ini sisa mulsa dari lahan ini aja masih ada sahabat tani. Artinya memang seperti keterangan dari yang mengelola lahan ini, bahwa memang bedengan ini tidak pernah dibongkar sama sekali. Artinya betul-betul ini adalah lahan bekas yang tidak pernah diolah sama sekali, tidak pernah dibongkar sama sekali, tidak pernah digemburkan sama sekali, namun langsung ditutup pakai pulsa baru. Nah, langsung ditutup pakai pulsa baru ini sahabat petani. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini kan, nah itu, ini kan nih bedengan bekas, mulsa bekas yang di atasnya ditumpuk lagi dengan mulsa baru sahabat petani. Yang artinya apa? Kita menguji bahwa lahan bekas tanpa diolah, tanpa digemburkan kembali, tanpa diapa-apakan kembali, sebelum kita melakukan tanaman, bahwa hasilnya bisa seperti ini sahabat petani. Nah, ini cuma kita tumpuk atau kita lapisi dengan mulsa baru sahabat petani, lahan bekas ini. Namun ternyata secara fakta yang kita lihat ini, lahan bekas itu memang tidak hasilnya cukup bagus sahabat petani. Artinya bagus yang kita lihat secara performa ini. Tidak ada bedanya seperti lahan-lahan baru atau lahan baru misalnya dibongkar lahan dulu, dikasih kita pengaplikasian berbagai jenis unsur biologis seperti kayak pupuk organik atau kayak dolomit atau kayak bakteri yang sebagainya. Ini tidak ada sama sekali. Ini murni penggunaan lahan bekas tanpa ada pengolahan atau pengaplikasian dari bahan-bahan yang kami sebut tadi. Nah, di sini kenapa kami melakukan eksperimen seperti ini, uji coba sejauh mana aktivitas tahan bekas ini terhadap pertumbuhan tanaman pada tanaman-tanaman yang kita kelola untuk lahan-lahan bekas kayak ini. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat petani, apa saja rahasia dari pengolahan lahan bekas ini, sehingga kami melihat performa pertumbuhan tanaman ini adalah begitu spesial menurut kami. Karena sepanjang kami coba untuk melihat atau mereview berapa lahan di tempat teman-teman yang lain, kami lihat bahwa tanaman ketika ditanam di lahan bekas itu tanpa pengaplikasian apapun sebelumnya itu cenderung hasilnya tidak seperti ini sahabat petani. Nah, untuk itu lebih jelasnya sahabat petani apa saja ini rahasia-rahasianya, sehingga lahan bekas yang kita yang kita review saat ini bisa menjadi hasil penambahan pengetahuan bagi kita. Untuk pertama adalah untuk mengurangi biaya kita, terus meningkatkan hasil produksi kita, dan ketiga adalah kita bisa melakukan kegiatan usaha tani bisa menjadi lebih enjoy sahabat petani. Nah, karena yang perlu kita ketahui di situ adalah pengolahan lahan bekas tanpa menggunakan unsur pupuk organik atau susur organik, hara organik yang lainnya, itu apakah bisa memberikan hasil yang bagus atau tidak. Nah, itu yang perlu di sini. Ya, kami ulang sahabat tani untuk lebih jelasnya. Apakah lahan bekas seperti ini yang tanpa diaplikasikan bahan-bahan organik sebelumnya seperti pupuk organik, seperti unsur hara hayati yang lain,
atau seperti unsur-unsur biologis kayak mikroorganisme dan sebagainya, dan penggunaan kapur dolomit pada proses awal pengolahan lahan itu, apakah sama hasilnya dengan tanpa dikasih bahan-bahan tadi. Nah, karena ini kami sudah buktikan sahabat tani, ini tanpa melakukan kegiatan pengolahan pengaplikasian bahan-bahan organik yang kami maksud tadi. Nah, lahan ini murni lahan bekas, tapi alhamdulillah yang kami lihat saat ini hasilnya tidak mengecewakan seperti lahan baru yang diaplikasikan atau yang diolah lagi dioperasikan bahan-bahan organik itu. Nah, disinilah kami ingin menyampaikan kepada sahabat petani bahwa rahasia utama dari pengolahan lahan bekas itu adalah akan kami sampaikan pada sesi kali ini, sahabat petani, berdasarkan fakta yang kami sampaikan performa tanaman. Oke, sahabat petani, mungkin kita ngobrol-ngobrol sama pengolah lahannya yang jaga lahan ini untuk lebih jelasnya, dan sekaligus kami mempertegas nanti apa-apa saja yang menjadi rahasia-rahasia dari proses tanaman jahe merah besar, yakni varietas Darmais sama varietas baja miliknya Panah Merah dan miliknya Bintang Citra Asia. Oke, sahabat petani, mari kita bertemu sama mengolah lahannya. Ayo. Nah, baiklah sahabat petani. Nah, kali ini kita bersama pengolah lahan. Ini dengan kami perkenalkan Bapak Supardi. Nah, dalam video kali ini kita mengorek-ngorek dulu ini, karena ini menurut informasi bahwa ini lahan bekas murni, yang artinya murni tanpa ada pengolahan atau pengaplikasian unsur-unsur hara organik sebelumnya atau penambahan unsur-unsur organik, baik itu yang seperti kami sebut tadi, bahwa baik itu pupuk kandang, baik itu mikroorganisme kayak bakteri atau jamur yang lainnya, atau penggunaan seperti unsur hara makro sekunder, mohon maaf, yaitu seperti kalsium atau bentuk yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya dengar keterangan beliau, kita nanya-nanya sedikit. Pak Supardi, apakah benar lahan ini tanpa ada pengolahan apa-apa sebelumnya? Nah, ini coba lebih kencang suaranya, Pak. Apakah benar ini lahan lahan bekas tanpa ada pengolahan apapun, tanpa dibongkar apapun? Belum dibongkar. Nah, coba kita cerita dulu kenapa ini lahan ini tidak dibongkar, apa alasannya, mungkin bisa diceritakan dulu biar lebih sahabat petani yang lainnya bisa mengetahuinya. Coba. Mungkin alasannya pertama kita mengirit biaya, dan juga kita ingin cepat supaya pengerjaannya cepat, tidak memerlukan tenaga yang banyak gitu. Sehingga kita tidak membongkar, cuma kita sekedar untuk aja menaikkan ini paritnya ini aja kita naikkan supaya supaya airnya lancar dan juga bagus lah gitu. Nah, bisa kita ambil sedikit bisa kita simpulkan sahabat petani bahwa ini lahan benar-benar lahan bekas tanpa ada diolah sama sekali. Artinya cuma diservis parit bedengan ini biar air itu sirkulasi air yang kita kasih untuk proses pengairannya itu lancar, bagus. Melanjutkan Pak Supardi, pertanyaan kami selanjutnya, menurut informasi juga dari khusus yang kami dengar bahwa bendengan ini mulsanya masih ada ya, mulsa bekas yang dulu masih ada. Berarti cuma mulsa ini langsung dilapisi secara langsung tanpa dibongkar mulsa bekas yang ada itu, tanpa dibongkar. Mungkin bisa kita lihat coba di mana ini. Oh ya, ini ada ini. Iya. Oh itu. Ini. Kamera mungkin bisa depanan dikit untuk ini karena biar kita perjelas bahwa ini benar-benar bahwa lahan ini bedengannya itu tidak pernah dibongkar sama sekali. Nah ini harus kita lihat. Ini mulsa dari bedengan sebelumnya, dari tanaman sebelumnya. Yang artinya benar-benar bahwa bedengan ini dari lahan ini adalah tidak pernah dibongkar sama sekali, tidak pernah digemburkan sama sekali, cuma dinaikkan diservis paritnya saja, tanahnya dinaikkan ke atas, mulsa bekasnya ini ditutup oleh tanah dari paritnya ini sahabat petani, sehingga selanjutnya langsung dipasang mulsa baru. Nah ini lagi mulsa baru. Nah ini double mulsa ini sahabat petani, mulsa yang sebelumnya dan mulsa yang baru. Nah sahabat petani, nah tapi walaupun demikian ini
kami cukup tercengang sahabat petani. Walaupun demikian, tapi tanaman ini tidak mengecewakan sama sekali. Usia 2 bulan, normal dia pertumbuhan kayak betul-betul lahan baru. Lahan-lahan yang pernah diolah atau ditambahkan berbagai unsur hara organik sebelumnya. Nah, tapi ini luar biasa ya. Ini bisa ini? Coba tuh. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan. Nah, Pak, karena ini benar-benar ini sudah kami saksikan, rahasianya apa, Pak? Coba ini. Kok bisa ini, kok sebelum pindah tanam itu apa rahasianya, kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini nih, sahabat petani? Ini padahal itu tidak dibongkar. Ini tidak masuk akal sebenarnya, sahabat petani. Artinya sebelum-sebelumnya kita tidak pernah temukan yang seperti ini. Tapi untuk saat ini kami cukup tercengang, kami cukup heran juga ya. Kok dengan seperti ini tanpa apa-apa? Artinya kan kalau kita secara berpikir sahabat petani, kalau tidak dibongkar ini artinya lahan ini sangat keras, ini tidak gembur ya. Lahan ini tanahnya nggak gembur, karena apa, ini dilapisi, tidak dapat diapa-apakan, langsung diangkat tanah yang ada di parit ini sebagai servis, terus lalu dilapisi pakai busa ini. Tapi tanaman ini luar biasa, ini bagus sekali nih. Nah, kayak seperti diolah, seperti lahan baru yang diolah saja. Nah, ini rahasianya apa, Pak? Coba cerita sedikit apa rahasianya ini. Pertama, sebelum pemindahan tanaman bibit, pertama kita pengairannya pertama. Pengairan. Nah, Kita ini harus merendam ini paling tidak 1 minggu kita rendam kemarin ini. Sebelum penanaman itu, setelah kita pasang mulsa itu gini, kita rendam dia selama 1 mingguan kita rendam kemarin. Setelah itu baru kita taruh dia, pertama mungkin di lubangnya itu kita taruh TSP kemarin kalau nggak salah. TSP baru kita sehari setelah taruh TSP kita rendam lagi, baru kita pindah tanam. Sebentar, Pak. TSP-nya itu berapa gram ini per lubang biar kita tahu, sahabat petani lebih tahu. 18 gram dia, 1 sendok lah. 1 sendok. Oh, 1 sendok itu sekitar 15, Pak. 15 sendok makan. Nah, 1 sendok makan itu 15 gram. Nah, ini kita perjelas bahwa sebelum melakukan pindah tanam, sahabat petani, perendaman lahan ini paling tidak 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu. Nah, setelah itu diaplikasikan pupuk SP ya. SP itu per lubang tanam ini adalah 15 gram ya. 1 sendok. 1 sendok makan atau 15 gram. Nah, tapi Pak, mohon maaf Pak, di di teman-teman petani yang lain juga banyak yang mengaplikasikan seperti itu, penggunaan SP dan sebagainya itu di awal sebelum pindah tanam. Tapi kadang-kadang juga kita tidak semaksimal ini karena ada pengolahan lahan juga sebelumnya. Nah, pengolahan lahan ditambahkan SP dan sebagainya. Nah, jadi maksud kami bahwa ini kan tanpa diolah, tanpa dibongkar sama sekali, cuma ditambahkan SP, tapi kok hasilnya maksimal sama dengan yang dibongkar ditambahkan SP. Apakah ada rahasia lain, Pak, selanjutnya mungkin di situ? Selain itu, apa itu? Coba yang bisa diketahui. Setelah kita pindah tanam bibit, 3 hari setelah kita tanam itu kita coba untuk memberikan pupuk cair. Pupuk ya, namanya itu neorit sama grow up. Kita cairkan, baru kita istilahnya kita ngocor atau apa? Ya, kita kocor dia. 3 hari, pokoknya umur 3 hari baru kita kocor menggunakan grow up sama neorit. Itu takarannya kemarin 1 gentong 165 liter dengan 1 bungkus neorit yang beratnya berapa itu? 900 gram kalau nggak salah. Dan 1 botol grow up. Botol apa itu 1 liter? 1 liter grow up. Kita campur jadi 1, baru kita kocor pas umur 3 hari. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, ini kembali kayak kita terbongkar rahasia lagi. Kalau SP biasa, Pak, artinya kita menggunakan SP di lubang tanam biasa. Itu mungkin kita semua sering melakukan itu. Tapi ini ada penambahan rahasia yang jarang sekali kita dengar sahabat petani. Artinya adalah pindah hari setelah pindah tanam, 3 hari setelah pindah tanam, Pak Supardi mengaplikasikan neorit. Nah, kembali ini neorit ini sahabat petani. Nah, kami kira ini tidak ada neorit ini karena tidak ada satupun kami lihat bekas bungkus neorit di lahan ini. Tapi beliau dengan gamblang mengatakan neorit ini.
Nah, mungkin ini poin yang perlu kita ambil, bahwa neorit itu aplikasi setelah 3 hari itu gimana? Ya, bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, 3 hari setelah pindah tanam aplikasi neorit ditambah AgroUp ya. AgroUp. Nah, itu secara fungsi Pak Supardi udah tahu kayaknya. Padahal belum kami sampaikan seperti apa, tapi beliau eksperimen sendiri ini. Bahwa 3 hari setelah pindah tanam kok diaplikasikan langsung. Ini luar biasa ini. Coba tanya anunya bapaknya, Apa ya? neoritnya, informasi neorit dari mana Pak? Dari YouTube kami atau gimana? Itu informasinya dari YouTube. Kita nonton pas ada video penanaman cabai besar kemarin, apa itu Pak? Siapa Pak Haji itu ya? Pak Jadi ya? Ya itu udah dari sana kita nonton, terus kita coba gitu. Belinya di mana Pak? Kita beli di Kios ya, di kios pertanian. Kita nyari di kios. Oh berarti tidak di online ya, tidak melalui online. Oh kami juga bisa menyediakan di online Pak. Di Shopee kami ada. Shopee Mahir Bertani. Yes. Nanti kita cari. Ya intinya gini, kami pernah kembalikan lagi bukan ke itunya Pak ya, tapi ini adalah sisi lain dari kegiatan usaha tani, bahwa ada metode yang bisa membantu kita. Yang pertama adalah bisa meminimalkan biaya bongkar lahan. Ya. Nah ini karena Bapak tadi sejak awal sudah menyampaikan biaya bongkar lahan yang kita minimalkan, tapi menggunakan neorit Pak ya. Ya. Neorit itu bisa minimalkan bongkar lahan, tapi hasilnya seperti ini. Nah, ini aplikasi 3 hari. Terus apakah tidak ada aplikasi selanjutnya, Pak? Ada. Itu. Gimana? Tuh coba saya 1 minggu setelah kita aplikasikan aplikasi pertama, ada aplikasi kedua. Tetap kita menggunakan neorit 1 kilo per gentong, dan kita tambahkan NPK 1616 setengah kilo per gentong kita tambah. Itu 1 minggu setelah penetapan. 1 minggu setelah kita tambah. Kalau sebelumnya itu nggak ada aplikasi. Nggak ada aplikasi. Berarti cuma neorit setelah 3 hari, Ya. terus 1 minggunya baru aplikasi neorit lagi Neorit sama anu lagi, sama pupuk. sama pupuk Cuma setengah kilo. setengah kilo. Pupuknya apa tadi? NPK 1616. Oh berarti neorit dicampur NPK 1616. Ya. Terus untuk pengaplikasian AgroUp-nya tadi di mana? Pas 3 hari itu. Oh setelah 3 hari. Ya. Setelah 3 hari pindah tanam. Ya. Nah, Dan- terus aplikasi neorit gimana Pak? Apakah 3 hari setelah kita tanam kita aplikasi neorit, atau ada aplikasi lain gimana Pak? Ada mungkin bisa dikonfirmasi. Tidak ada aplikasi lain. Yang ada cuma neorit sama AgroUp itu Di awal. di awal. Nah, setelah itu, seminggu setelah itu, Baru dia neorit dengan NPK 1616 itu. seminggunya kemudian. Terus selanjutnya, seminggu kemudian, 1 minggu kemudian lagi neorit lagi dengan 1 kilo NPK 1616, dan juga ada penyemprotan dengan menggunakan AgroUp setelah kita ngecor, setelah umur 2 minggu. umur 2 minggu. Berarti umur 14 hari menggunakan AgroUp. Ya, Penyemprotannya. penyemprotannya Ya, Berarti itu untuk akar atau untuk apa? untuk daun, Oh, untuk daun. karena kita semprot untuk daun. Nah, untuk daun. Oh, berarti tadi AgroUp juga bisa dipakai untuk ngocor, untuk Ya. buat akar, juga bisa untuk daun. Daun ya. Oh ya. Nah, kembali Pak, neorit aplikasi berapa kali nih di lahan? Neorit ini aplikasinya 5 kali dia. 5 kali aplikasi. 5 kali aplikasi sampai sebesar ini, 5 kali aplikasi dia. 5 kali aplikasi. Itu setiap minggu. Setiap minggu. Cuma yang tadi itu aja, yang awal 3 hari setelah tanam. Ya. Yang kelimanya berarti. Ya. Yang pertama aja Yang pertama aja yang 3 hari. Oh, nah Setelah berarti itu 1 minggu. bisa kami serap sahabat petani. Artinya bahwa aplikasi neorit itu 3 hari setelah pindah tanam itu langsung bisa diaplikasi neorit itu. Tapi gimana pertumbuhan saat itu Pak? 3 hari setelah pindah tanam itu langsung kalau aplikasi neorit. Apa tidak ada efek negatif atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Kemarin kan ini dia bibitnya ini dia kuning kemarin. Nah, Dia Kuning. Terus Nah, karena dia kuning, kita cobalah itu neorit itu. neorit atau AgroUp? Neorit sama AgroUp itu kita coba 3 hari setelah pindah tanam. Kita lihat hasilnya 3 hari setelah kita kocor menggunakan AgroUp, dan langsung dia keluar hijau, pucuk hijaunya itu dia keluar. 3 hari setelah kita kocor, langsung dia keluar, langsung dia mulai hijau. Seminggu setelah 1 minggu dia kelihatan
besar dia. Berarti cuma pakai Agro Up sama Neorit aja. Teorit aja. Artinya umur 3 hari pakai norit. Penjelasan Bapak tadi bahwa bibitnya kuning kan? Kuning, iya. Nah, kuningnya itu kuning karena mau mati atau kuning karena faktor tua bibitnya? Kayaknya dia tua, faktor tua dia. Ini bibitnya udah tua, sahabat petani. Kuning karena tua ya, bukan karena mau mati kan? Bukan. Nah, bukan mau mati, tapi kuning, tapi kelihatan mau mati. Kelihatan mau mati dia. Nah, Kalau kita tanam itu tidak meyakinkan lah. nah itu. Terus aplikasi Neorit itu ternyata 5 kali Pak ya. Setelah 3 hari setelah kita tanam, itu aplikasi pertama. Terus 1 minggu setelahnya aplikasi plus pupuk ya. Awalnya setengah kilo. Nah, terus aplikasi berikutnya Neorit ada Ada plus 1 kilo, 1 kilo pupuk NPK. NPK. Terus aplikasi berikutnya Neorit plus 1 kilo. 1 kilo NPK juga. Irit juga ini Bapak. 1 kilo. Maksudnya pupuknya itu cuma 1 kilo dengan penambahan Neorit 1 bungkus. Nah, kalau mohon maaf Pak ya, kalau kita pengetahuan kita sebelumnya, pupuk itu kita pilih sampai 2 kilo 3 kilo Pak, per gentong itu. Tapi ini ya luar biasa ya. Oh, ini kayaknya ada pemilik lahan ini yang datang ini. Oh, bos. Bos nih. Oh, bosnya ini. Oh, pemilik lahan ini datang. Nah, ini pengelola lahan itu pemilik lahan ini kayaknya nih datang. Benar ya pemilik lahan Pak? Iya benar Pak. Benar. Di mana ini? Sudah. Ya, ini Ya, belum, kita lagi tapi liput, terus Pak. Kita wawancara Pak liput. Oke. Kita wawancara. Lanjut dulu, lanjut nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau sudah selesai. Oke sudah. Nah nanti berarti setelah itu pupuknya 1 kilo plus Neorit sampai 4 kali ya Pak ya? Ya. Oh berarti benar Pak. Benar sahabat petani bahwa memang Neorit itu bisa memaksimalkan penyaluran pupuk. Itu yang pertama. Terus kedua adalah bisa mengaktifkan sisa-sisa unsur hara yang di lahan bekas ini sehingga hasilnya bisa seperti ini. Nah Pak, selain itu Pak, kalau boleh tanya, setelah itu kan bagus hasilnya ya pertumbuhannya, bagus pertumbuhan. Kalau serangan sama penyakit mungkin nanti kita omongin dulu karena itu yang poin dulu, karena itu biasa nanti. Nah ini lubang apa ini? Yang perlu kami tahu ini. Oh, ini lubang tempat pupuk dia, Pak. Oh, saya kirain lubang tanam ini. Oh, sama kayak kayak lubang tanam ya. Yo, kasih lubang tanam tadi itu memang sengaja ditanamin atau ada layu enggak ya? Bukan lubang pupuk ya? Lubang pupuk ini. Ini lihat ini. Oh, itu coba sini. Bisa Coba kita lihat. Lubang pupuk. Oh ya benar, lubang pupuk saat petani. Tuh, lubang pupuk. Ini udah berapa hari pupuk Pak kalau boleh tahu? Ini udah 3 minggu, Pak. 3 mingguan ya. Tapi kok belum belum terlalu sempurna ini. Terlalu sempurna. Kayaknya perlu di neorit lagi ini sahabat petani. Dicor pakai neorit di sini biar pupuknya larut. Nah, kalau ini. Nah, kalau boleh tahu Pak ini, pupuknya ini di usia berapa? Ini pupuknya di usia 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 3 minggu. 1 bulan lebih dia. 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Ini berapa gram ini? Ini sama juga 2 sendok dia ini. 2 sendok. Iya. Tapi makan 3 orang ya. Mohon maaf, bukan 3 orang ya. 3 pohon. 3 pohon dia. Nah, yang makan 3 pohon cuma 2 sendok. 2 sendok. Artinya cuma 30 gram ya. Ya. Untuk 3 orang. Berarti ini 10 gram, 10 gram, 10 gram artinya. Iya. Nah, bisa istirahat demikian. Nah, ini kalau campuran boleh tahu? Bisa. Apa ini? Campuran pupuknya dia pertama dia pakai ini Ponska Plus dia ini Posca Plus, terus sama Pelangi Jos. oh MPK Pelangi Jos. Pelangi Jos. Pelangi Jos. Terus apa lagi? Yang satu? Yang satu dia pakai apa? Oh ZK dia. Ah. Yang pupuk putih itu. Yang tepung. Oh ZK. Yang putih itu. ZK sahabat tani ZK. Nah ini ada 3 campuran di proses pupukan tunggal sahabat tani. Yang pertama adalah Posca Plus. Berapa itu berapa kilo? Dia kemarin 25 kilo. 25 kilo. Lagi josnya berapa? Pelangi Jos dia 50 kilo. 50 kilo. Sama ZK itu berapa? 10 kilo. 10 kilo sahabat tani. Berarti ini kita bisa simpulkan bahwa campuran pupuk ini adalah ada 3. Yang pertama adalah 25 kilo NPK Posca Plus. Yang kedua adalah 50 kilo Pelangi Jos. Yang ketiga adalah 10 kilo ZK. Jadi jumlah total semua itu adalah 85 kilo. Berarti pupuknya ini semua ya? Semua. Berapa ribu ini Pak? Semua Ini pupuk 85 semua ribu. 3.500
3.500 pohon. Ya. Dipupuk dengan 85 kilo sobat. Tapi alhamdulillah tanaman ini luar biasa. Berarti irit sekali pupuknya Pak ya? Irit. Luar biasa ya. Nanti bisa kita hitung itu sobat petani, kalau pupuk 4 kali itu berarti berapa kilo habisnya kalau 4 kali kocor ya Pak? Nah, itu. Berapa gentong ini habis ini kalau 1 kali kocor? 1 kali kocor 3 gentong. 3 gentong, berarti 3 kilo. Berarti pupuknya 3 kilo 1 kali ngocor, berarti kalau 4 kali ngocor cuma 12 kilo Pak ya? Oh, berarti irit Bapak ini. Nggak nyampe dia 1 kuintal buku ini. 85 kilo tambah 12 kilo ya. Berarti cuma 97 kilo. Sini pertumbuhannya maksudnya seragam. Ya nggak terlalu agak lebih rata kelihatannya. Pertumbuhannya kita lihat ke sana itu rata dia. Nggak ada yang apa namanya? Terlalu apa? Perbedaannya signifikan lah. Tinggi rendahnya tanamannya hampir rata dia. Mungkin ada ditanyakan lagi, ada rahasia yang lain mau ditanyakan? Gimana, ada rahasia lain untuk pestisidanya gimana? Pestisida ada juga. Apa aja yang pernah masuk ke pestisidanya? Kalau untuk pestisida kita menggunakan kemarin bimisia. Bimisia Oh, bimisia dicampur dengan surya. surya. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya Bimisia untuk fungsinya untuk apa? untuk apa? Fungsinya itu untuk Biasanya untuk mematikan telur ulat. itu dah. Bimisia ya kan? Bimisia. Kalau surya? Kalau surya untuk ulat juga. Oh, untuk ulat. Berarti bimisia untuk telur ulat, kalau surya untuk ulat. Oh, enggak. Oh, gimana? Jadi kita jelaskan sebelumnya, bimisia itu bahan aktifnya imidacloprid Pak. Oh, Nah, imidacloprid itu fungsinya adalah untuk hama kutu-kutuan. oh untuk hama Karena kutu-kutuan. umumnya yang kita takutkan di fase-fase awal pertumbuhan itu adalah hama kutu-kutuan, bukan hama ulatnya di tanaman cabai. Nah, sedangkan surya juga bahan aktif klorfenapir, fungsinya juga untuk kutu-kutuan sama. Nah, berarti Bapak ini aplikasi awal ya Pak ya? Aplikasi awal, berarti pakai bimisia surya tujuannya untuk kutu-kutuan. Ya makanya wajar lah, ini kan bersih tuh, tidak ada bekas kutu-kutuan ini. Coba kalau enggak pakai. Oh, berarti bukan karena untuk ulat itu ya? Bukan, karena umumnya di tanaman cabai jarang kita temukan ulat Pak. Oh, biasanya kalau untuk ini kan udah fase berbunga ya Pak ya? Nah, Biasanya untuk fase berbunga itu kan kadang banyak ulat yang datang itu. bukan, jarang ulat datang. Oh, apa Lalat yang buah datang? Lalat buah ya, lalat buah itu kan nanti bertelur jadi ulat juga dia. Iya, tapi kan yang kita baru matikan lalat buahnya Pak. Bukan Oh, ulatnya dulu. Tapi lalat buahnya, lalatnya itu yang kita perlu. oh berarti bimisia itu untuk telur ulat. Bimisia Bukan. itu untuk kutu-kutuan. Oh, untuk kutu-kutuan berarti ya. Iya. Surya. Surya juga untuk kutu-kutuan. Makanya wajar lah ini daunnya bersih, Bersih, ya. bagus. Dia ada bekas tusukan-tusukan nggak ada. Coba lihat, zoom aja ini. Coba bisa di zoom ini. Udah saya zoom tadi. Nah kan, Lumayan bersih, dia nggak bersih ada dia sama kan? sekali. Nggak ada bekas penyakit. tusukan kan. Nah, artinya memang Bapak Supardi ini aplikasi bimisia sama surya itu rutin ya Pak ya? Rutin sekali seminggu. Kali seminggu. Tapi kan ada juga yang kita pakai setelah dapat bimisia, dia pas dia berbunga kita ubah lagi, kita pakai silet, kita campur surya itu. Oh, Silet. ya. Silet. Artinya di fase vegetatif pakai bimisia, campuran suryanya. Setelah fase generatif mulai berbunga, artinya pecah pangkal ya, itu bimisia ini ganti Sama silet. silet. Nah, itu makanya ini jarang nih bekas lalat buah ini. Tuh, kita lihat. Jarang kan? Jarang ada bekas lalat buah ini. Kelihatan. Oh, coba Ini. bisa nggak kita review ke sebelah sana lagi? Boleh. Ayo kita lihat. Pak. Ya. Udah sering, udah biasa nalat cabai? Ini baru 2 kali ini kita. Baru yang pertama sukses? Yang pertama enggak begitu sukses lah. Oh, belum kenal neorit ya? Belum Belum kenal neorit ya? Oh, berarti ini pertama kali bagus hasil tanamannya. Ya. Pertama kali. Berarti berkat neorit ya? Bisa dibilang gitu. Ya, bisa Dibilang gitu ya. Ya, termasuk di antara cabai yang pernah
kami review ini kemarin-marin, ini termasuk yang bagus. Terima kasih Pak. Oke. Saya liput dulu ya Pak.